Shalom. Kurang semangat sekali lagi katakan shalom. Rasa-rasa selamat. Haleluya. Selamat hari Natal. Yes, Tuhan Yesus memang luar biasa. Merry Christmas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan slogan kita, GKSI Glory to Glorious. Tuhan Yesus. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita katakan segala dentingan melodi.
karunia rahmat hidup kami. Amin. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam hadiratnya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan seperti palungan. Sebab Natal tak akan
Kami memujimu, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk Natal yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah mengucap syukur atas anugerah hidup kami yang Kau berikan pada kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom. Masalah sukacitamu. Haleluya. Saling ini kita memuji Tuhan. Mari katakan Dialah Yesus kita. Amin. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia
Selanjutnya kita akan membacakan ayat firman Tuhan. Beginilah firman Allah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat 5. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Sesungguhnya nada itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan mereka akan menamakannya Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu persitaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan saudaramu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi, dan kekelaman menutup bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 1-2. Tapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang anak yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Saat ini kita akan masuk pada penyalaan ini. Saya akan menyalakan ini pada sore hari ini. Saya akan sebut namanya. Pertama, Bapak Gembala. Kedua, hamba Tuhan Pendeta Anton. Yang ketiga, pengurus oleh KECA. Yang keempat, Bapak Tony. Kelima, Ibu Dina. Pemuda-pemudi yang diwakili oleh Marta. Dan anak-anak yang diwakili oleh Awerta. Silakan maju ke depan.
Saatnya kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari katakan, salibmu membebaskanku.
Salibmu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Saya serahkan kepadamu. Inilah agung karya-Mu, Allah penyelamatku. Salibmu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Inilah agung karya-Mu, Allah penyelamatku. Allah penyelamatku. Allah Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya satu nama, yaitu nama Yesus, yang selalu menyertai hidup kami. Kami percaya Engkau satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di malam Natal ini kami boleh merasakan damai yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui puji-pujian penyembahan, kami boleh merasakan bagaimana Tuhan melawat setiap kami. Dan kami butuh Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya ada satu pribadi yang boleh memberikan harapan yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami datang bersujud dan menyembah Engkau, kami percaya Engkau pasti akan menggenapi janji-Mu kepada kami. Kami percaya hanya ada satu harapan dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah lahir ke dunia, menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini, biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap kami boleh mendengarkan berita yang ajaib itu dalam kehidupan kami. Dan Kau pertahankan mulut hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami yang hadir di tengah-tengah ibadah ini, Tuhan lawan, merapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Kalau silakan dulu saudara. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apakah lilin ini mau kita matikan atau kita nyalakan? Baik, bantu saya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita bisa sama-sama. Selamat Natal. Selamat Natal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang lahir di dunia ini untuk saudara dan saya, kita boleh bersama-sama. Puji Tuhan, hari ini kita boleh melihat satu firman Tuhan bersama-sama dari Roma pasal 15 ayat 12. Kita boleh sama-sama membacanya. Roma 15 ayat 13. Ada di depan layar kita. Di depan layar kita akan baca firman Tuhan ini sama-sama. Sudah siap semua? Amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Semoga dalam sumber pengharapan memenuhi karunia segala sukacita dalam hidup kamu supaya oleh kekuatan rohani yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tuhan, kita boleh sama-sama berkelimpahan dalam Roma 15
15 ayat 13. Tema kita malam ini adalah harapan Yesus menyertai Anda. Amin. Kita punya harapan, saudara. Kalau tidak punya harapan lagi, ya udah susah. Jadi kita harus tahu harapan kita itu kepada siapa. Harapan kita itu harus punya tujuan. Kalau kita misalnya menuju satu tempat, kita akan berlibur atau kita akan pulang ke kampung, tentu saudara punya harapan. Kalau Anda mau berlibur, harapan apa yang Anda harapkan? Ya kan? Mungkin harapannya mau mencari kedamaian, mau mencari sukacita. Kalau Anda misalnya pulang kampung, harapannya apa? Bertemu dengan orang tua, sanak saudara, famili. Itu harapan. Tetapi di dalam Yesus, harapan di dalam Yesus akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengenal pengharapan itu sendiri yang dikatakan dalam Roma 15 ayat 13 ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua tentang pengharapan kebutuhan mendapat mendasar bagi semua orang yang beriman. Yang pertama, jadi menjadi suatu kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sumber yang memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Itulah sumbernya. Itulah pengharapan. Pengharapan itu merupakan sumber kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Kita butuh makan, kita butuh air, kita butuh matahari, kita butuh segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka itu dikatakan kebutuhan mendasar adalah pengharapan kita dalam satu iman. Kepada siapa? Tentu kepada Yesus Kristus tadi. Pengharapan kita maka dikatakan dalam tema ini kepada Yesus Kristus. Kita harus cari itu sumbernya. Jangan cari kepada sumber yang lain. Kalau saudara mau ada damai sejahtera, ada sukacita pada malam Natal ini, ya kita banyak melihat, kita lihat di luar orang banyak merayakan Natal dengan berbagai macam cara. Tentu kita di gereja merayakan Natal dengan sukacita karena kita mendengarkan firman Tuhan. Yang lain-lainnya ya nggak apa-apa. Kalau ada makanan lebih baik, ada minuman lebih baik, tapi jangan yang memabukkan. Ya, kan nanti kita akan pergi ke rumah Pak. Malukan ya Pak ya. Begituan. Lapar ini. Maka itu kita punya pengharapan itu seperti kebutuhan tadi, saudara. Ya, kebutuhan kita sebagai manusia adalah harus makan dan minum. Itu kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Tanpa makan dan minum kita cuma bertahan 40 hari. Gak bisa kita puasa orang 40 hari. Menurut kedokteran itu bisa bertahan. Tapi kalau lewat dari situ kita akan meninggal, akan mati, akan mengalami ya, kelemahan tubuh. Tetapi kalau kita, kebutuhan kita, iman kita kepada Yesus Kristus itu tidak ada, sudah tidak lagi menjadi kebutuhan hidup kita, ini yang berbahaya, saudara.
Ini yang berbahaya. Kebutuhan iman kita terus harus continue, terus menerus. Jangan nanti minggu ini datang ke gereja, minggu depan libur. Ada yang datang ke gereja, nanti Natal ini Natal sekali lagi baru datang. Nah ini lebih parah lagi. Jadi ya setiap Natal dia datang ke gereja. Jangan ya dek. Jangan ya Pak. Jangan. Harus terus datang ke gereja supaya iman kita diperbarui. Kalau ada yang dosa bisa diperbaiki. Karena firman Tuhan itu mengajar, menegur kita, ya, mengajar dan menegur kita. Roh Kudus yang menolong kita. Kalau kita nggak ngerti, nanti pulang Roh Kudus akan ngomong sama kita. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya tidak mengerti apa yang disampaikan. Tolong saya. Nanti Tuhan ajar kita. Semua kita belajar sama Tuhan. Maka kita perlu ada tadi pengharapan kepada Yesus saja. Amin. Harapanku pada Yesus saja. Jadi kita harus berharap. Jangan berharap kepada bos kita. Jangan berharap kepada keluarga kita. Jangan berharap kepada manusia. Mari kita berharap kepada Tuhan. Amin. Tapi kita perlu pertolongan juga. Paulus mengajarkan umat Tuhan dalam Roma ini, mengajarkan bangsa Israel, mari kita bersama-sama berkumpul untuk kita mengenal pengharapan di dalam Tuhan itu bagaimana. Di dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, kita harus punya pegangan hidup. Ya. Kalau tanpa pegangan hidup, tanpa kitab suci, tanpa firman Tuhan, kita tidak pernah hidup dikatakan dengan punya pengharapan. Amen. Maka itu saya sarankan untuk semua Bapak Ibu, teman-teman, kalau mau punya pengharapan dalam iman, mari datang ke gereja setiap minggu. Kalau tidak perlu ada teman-teman yang masih kita lihat imannya goyang sana sini, dibawa ombak, dibawa angin, diterpa badai, mari datang bawa ke sini. Biar kita kasih imannya, kita perbaiki imannya. Nah, di sini kalau misalnya kurang, nanti kalau sudah penuh kita tambah lagi. Kita cari gedung lagi. Begitu. Itu pengharapan. Pengharapan kita semua. Amin. Kami sudah menguji semua pengharapan gembala dan pengharapan kami sebagai pemberita firman Tuhan. Itulah kerinduan kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan yang memiliki firman-Nya itu. Jangan datang kepada penasehat-penasehat yang lain. Tuhan Yesus itu penasehat ajaib. Ada dokter, bisa juga orang mencari nasihat. Tapi ya, jangan berpegang kepada penasehat orang. Penasehat ajaib sudah ada. Tidak usah bayar, baca aja firman-Nya. Kalau ke dokter, kita konsultasi bayar, saudara. Mahal itu. Ya. Tapi dengan firman Tuhan, kalau kita membacanya, di sana ada nasihat-nasihat untuk kita. Tuhan bisa mengajar, menegur kita, menolong kita. Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Nah, untuk itu saudara, Paulus ingin mengajak semua umat-umat Tuhan, ingin kita semua mengenal pengharapan itu.
dalam Yesus Kristus itu. Sehingga ia memberikan beberapa contoh tentang pengharapan. Kalau kita melihat ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Pertama adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan. Ada dua hal ini yang harus kita pahami. Karena Allah lah sumbernya. Nanti kita akan melihat dalam selanjutnya saya akan jelaskan dua hal pengharapan dan sumber. Maka ini sudah masuk kepada sumbernya. Kita mengenali saja. Itu sumbernya ada pada Allah itu sendiri dalam ayat 5. Sumber ketekunan. Saudara, kalau kita itu rajin, ya kita tekun melakukan apa saja ya. Baik kita bekerja, kita tekun, kita melayani Tuhan tekun, bermain musik tekun, berdoa tekun. Semuanya kita lakukan dengan tekun, maka kita ada pengharapan yang besar untuk dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Kalau kita tidak dekat kepada Allah, kita tidak mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melakukan kehendak kita sendiri atau melakukan kehendak Bapak yang lain. Ada Bapak yang lain. Bukan Bapak di surga. Maka itu saudara, mari kita mendekatkan, kita menekunkan diri untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Setelah tekun, kita apa dikatakan? Ada penghiburan dan ada kerukunan. Kalau saudara-saudara rukun semua, damai semua, maka makna Natal pada 2025 ini akan menjadi Natal yang terindah. Esensi Natal yang sesungguhnya itu, saudara, ada damai sejahtera, kedekatan kita dengan Allah, ada pengharapan di dalam Yesus itu sendiri. Itu esensi Natal untuk kita semua. Mari kita sama-sama mencapai tujuan ini untuk kedekatan dengan Tuhan, dengan Allah kita sendiri. Sehingga ada satu kesatuan kedamaian yang tercapai dalam gereja kita. Yang kedua adalah dikatakan sumber menemukan harapan sejati dengan menghadapkan wajah kita kepada Allah. Tadi saya sudah jelaskan, kita harus menghadapkan. Ada hubungan yang intim, ada hubungan yang spesial pada Tuhan. Bukan sama pacar saja, tapi sama Tuhan juga. Harus demikian. Ada hubungan yang dekat, ada rasa romantis dengan Tuhan. Jika kau sudah jatuh cinta pada Kristus, maka engkau akan menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Orang datang jam 5, kita jam 4.30 sudah ada di sini. Amin. Iya, kalau kita sudah cinta, sudah memang ingin melayani Tuhan, pokoknya kita rasanya kalau nggak ke gereja itu ada satu yang nggak enak gitu. Nah, itu orang yang sudah jatuh cinta sama Tuhan. Kalau orang sudah jatuh cinta untuk melayani, dia akan melayani Tuhan dalam badai, dalam masalah apapun, walaupun dalam tekanan apapun, dia pasti akan melayani Tuhan. Nah, inilah orang yang jatuh cinta, orang yang sudah mencintai Tuhan. Maka itu dikatakan bahwa kita harus menjadi keintiman, kedekatan, hubungan yang spesial dengan Tuhan, supaya kita memperoleh pengharapan kepada Yesus Kristus. Ya, saudara, puji Tuhan, ya, kita saat ini
kita melihat bahwa perkembangan dunia ini yang membawa orang itu menjauh daripada Tuhan. Karena teknologi yang begitu canggihnya, sehingga gembala pun, pendeta pun bisa diganti untuk berkhotbah oleh AI. Ini sudah terjadi, saudara. Itulah sekarang ini bagaimana kita harus memupuk rasa keintiman itu kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan, sehingga kita tahu posisi kita sebagai jemaat, posisi kita sebagai gembala, bagaimana kita bisa merasakan kedekatan dan kecintaan kita kepada Yesus. Nah, ini dua hal ini harus kita perhatikan, saudara. Harus kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita kembali melihat dalam Roma 15:13 ini dikatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi di dalam iman itu kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Bukan di dalam yang lain-lainnya, tetapi di dalam iman kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ada kekuatan Roh Kudus besar. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus yang memimpin kita, supaya kita punya sukacita, punya damai sejahtera. Walaupun kita merayakan Natal saat ini mungkin dengan sederhana, dengan keluarga saja, dengan anak-anak saja, dengan teman dekat saja, mungkin dengan pacar saja. Tidak ada misalnya jauh dari orang tua, tapi kita merasakan kedekatan, keintiman, damai sejahtera, sukacita itu ada dalam hidup kita. Itu yang penting, kita merasakan kedekatan dengan Allah, sumber daripada pengharapan itu sendiri. Ketika kita mungkin tidak ada harapan, mungkin saudara Natal ini tidak ada baju baru, wah tidak ada harapan untuk Natal. Jangan deh ya. Tidak perlu seperti itu. Bukan esensi bajunya, tapi kedekatan kita dengan Allah. Itu yang penting. Melayani Tuhan itu ya dengan hati, bukan dengan kelimpahan kita. Tuhan tidak butuh uang kita, tapi Tuhan butuh hati saudara untuk melayani. Itu yang penting. Maka kita harus dekat, harus cinta dulu kepada Allah, kepada Yesus itu sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera dan pengharapan bagi saudara dan saya. Selanjutnya, saudara, ini kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita harus bertanya, bagaimana, apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi sumber pengharapan saudara? Dan apa sumber pengharapan kalau saudara mengerti esensi daripada firman Tuhan ini? Kalau kita melihat dari Ibrani 6 ayat 19 tentang pengharapan, tolong diambilkan. Apa itu pengharapan di dalam kehidupan kita? Maka kita harus tahu dan mengerti apa dikatakan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Saudara, ayat 19. Pengharapan itu adalah selalu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir.
Jadi pengharapan itu adalah seperti sau. Sau atau jakan itu bisa menopang kapal yang bertonton. Padahal sau itu kecil, jakan itu kecil. Tidak seperti kapalnya, tetapi ia sanggup menahan terpaan ombak badai. Nah, itulah esensinya. Sumbernya pengharapan kita itu harus seperti itu. Seperti sau itu. Walaupun iman saudara sekecil sesawi saja, tapi bisa memindahkan gunung. Jika kita punya pengharapan, maka apapun yang saudara doakan, saudara minta, pasti Tuhan akan genapi. Inilah maka kita harus mengerti tentang bagaimana kita mengerti tentang sumber pengharapan itu hanya kepada Yesus itu sendiri, kepada Allah itu sendiri. Yang kedua adalah kekuatan pengharapan. Ada kekuatan sumber air hidup. Kita harus mencari sumbernya dulu. Sumber air hidup. Pengharapan kita itu seperti sumber air. Seperti sumber. Kalau sumber itu di mana tempat air itu membual, di mana tempat air itu datang, itu adalah sumbernya. Maka pengharapan kita itu harus seperti pengharapan kepada sumbernya, yaitu Yesus itu sendiri. Amen. Jangan mencari sumber yang lain. Jangan punya pengharapan yang lain, tetapi mari kita datang pada Yesus yang punya sumbernya pengharapan seperti air. Amen. Air hidup. Air itu melambangkan firman Tuhan. Air itu juga melambangkan firman Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada firman-Nya, kepada Yesus itu sebagai firman yang hidup. Kekuatan pengharapan. Kalau kita bicara tentang kekuatan, itu kita harus membaca satu ayat yang Yeremia 14 ayat 22. Ada kekuatan apa yang saudara yang terjamin di dalam firman Tuhan? Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesetiaan bangsa-bangsa itu, atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Cuma dikatakan pengharapan kami Tuhan Allah kami. Itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Hanyalah Tuhan Yesus sendiri yang memiliki sumber pengharapan. Amen. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau saudara pada malam hari ini bersukacita, mari. Sukacita itu hanya di dalam Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Jangan cari sumber pengharapan di tempat lain. Saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami terobosan yang luar biasa. Amen. Engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melayani Tuhan. Dalam pekerjaan saudara dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Sehingga menjadi berkat bagi setiap orang. Selanjutnya Tuhan katakan bahwa dalam pengharapan kita harus punya jaminan keselamatan. Kalau kita tidak punya jaminan keselamatan, bagaimana? Maka firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-14, dia berkata, ada jaminan apa di sini untuk kita semua? Maka kita perlu tahu jaminan kita. Selanjutnya, kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita punya jaminan di hidup kekal. Amin. Amin. Inilah jaminan, kita harus tahu. Tuhan sudah jamin saudara, kalau saudara dekat sama Dia, punya harapan dengan Yesus, Anda dan
dan saya punya hidup kekal. Amin. Kita harus tahu ini. Jangan sampai kita tidak tahu apa jaminan. Tidak ada jaminan. Maka orang Kristen sungguh luar biasa. Tuhan jamin semuanya. Anda tidak pernah tidak dijamin oleh Tuhan. Anda dijamin. Ada jaminan. Ya. Ini susah kalau orang mau menjamin kita itu susah ya. Kalau misalnya saudara masuk ke luar negeri, ya kan? Ada jaminan. Benar nggak orang ini? Misalnya saudara masuk kerja, kalau saya masuk kerja, saya jamin, Pak, orang ini bagus kerjanya, dia tidak pernah nakal, dia orang baik. Itu jaminan. Tuhan Yesus yang menjamin saudara untuk hidup kekal. Artinya, saudara sudah 100% masuk surga. Amin. Amin. Itu jaminan Tuhan kita. Maka jangan malas datang ke gereja. Kita harus datang ke gereja supaya jaminan Tuhan itu tetap sama kita. Ada harapan terus, kita berharap. Saya mengajak kita evaluasi diri pada tahun 2026-25 ini. Evaluasi diri kita, bagaimana kita lebih lagi punya pengharapan pada Tuhan. Mungkin 2024 saya biasa-biasa saja dalam pelayanan. Dan 2025 harus lebih meningkat dari 2024. Jangan 2025 lebih parah daripada 2024. Ya, ini pesan firman Tuhan untuk kita. Supaya ada peningkatan, bukan penurunan. Di dalam Yesus itu harus ada peningkatan. Jangan ada malah kita hidupnya hancur. Nah, yang selanjutnya, kalau kita melihat lagi ada keselamatan apa yang dijaminkan kepada kita, Titus 2 ayat 12 dan 13. Mari kita lihat Titus 2 ayat 12 sampai 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Ini jaminan Allah bagi kita. Ini jaminan Yesus bagi saudara saya. Punya pengharapan. Firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, sehingga kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Saya berharap pada tahun 2025 kita akan masuk beberapa hari lagi, 25 hari ini, beberapa hari lagi, seminggu lagi, kita akan masuk pada Januari atau 1 Januari, maka kita punya pengharapan yang besar kepada Yesus Kristus, sebuah harapan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Kita boleh bangkit berdiri. Saya percaya bahwa harus sumber pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, yang menuntun kita lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Allah kita Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami taburkan, dan kami percaya setiap firman yang taburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami harus punya pengharapan yang penuh, yang full power kepada Tuhan, karena Engkau satu-satunya sumber yang mengangkat hidup kami, yang menolong kami. Tuhan Yesus, kami percaya saat ini setiap kami perlu urapan-urapan yang baru, perlu roh yang baru, Roh Kudus yang menuntun kami, memperbaharui kehidupan kami. Kami Tuhan saat ini datang kepada Engkau,
berserah kepada Engkau. Dan kami mengangkat tangan kami. Karena kami berseru dan berserah kepada Engkau. Biarlah kami boleh selalu dekat dan dekat. Dan selalu menyerahkan hidup kami. Dan tahun ke depan Tuhan, kami ingin membarui hidup kami. Kami mau lebih lagi melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Amin. Dan percaya Tuhan Yesus ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik dari Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Tony. Baik, mari kita bersatu berdoa kita singkat kita. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak pada hari ini kami berkumpul kembali di rumah untuk Bapak. Juga Bapak, kami hari ini memperingati hari lahirmu. Kau telah lahir ke dunia ini untuk menebus seluruh dosa kami Bapak. Terima kasih Bapak. Juga Bapak berkatilah kami selalu. Kami saat ini Bapak ingin mengembalikan yang terbaik dari untuk keperluan rumahmu juga Bapak. Terima kasih Bapak, berkatilah kami semua warga GKSI Glory to God Bapak untuk menjadi selalu yang terbaik di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Yesus Ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Berdua kasih-Nya yang ada tertambahnya, memenuhi lautnya Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Ajaib bagiku, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Terima kasih-Nya, setiap hari bertambahnya, memenuhi lautnya selalu. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Sungguh mempesona hidup kami di hari Natal ini Tuhan, kami mau punya pengharapan yang baru. Memasuki tahun baru ini Tuhan, kami mau memiliki kehidupan dan pengharapan yang baru bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami percaya Tuhan firman-Mu segalanya bagi kehidupan kami. Firman-Mu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan kami sudah menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saudara Tuhan kekasih, tadahkan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu, rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati masa depan-Mu, apa yang Kau sedang doakan, apa yang sedang Kau harapkan hari ini. Mari punya iman, mari punya pengharapan yang baru, pengharapan yang kuat. Segala sesuatu milik Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan berikan kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Mari kita angkat tangan kanan kita, saudara. Berlimpah-limpah dan memperluas daerah
yang menimpa aku. GKSI Glory to Glories. Lihat ikut. Tuhan katakan ke kiri kananmu, jangan lupa datang minggu depan ya. Jangan lupa datang lagi minggu depan. Baik, selamat hari